Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan bersama-sama renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Hari demi hari cobaan yang dihadapi oleh umat manusia semakin berat. Bukan hanya terbatas pada negara-negara yang berkembang oleh kalangan orang-orang yang di bawah, bahkan mereka-mereka yang hidup mengecap pendidikan tinggi, menikmati berbagai macam fasilitas hidup, ternyata cobaan, gangguan yang mereka hadapi lebih berat lagi. Manusia semakin menjauh dari Allah, semakin tenggelam dalam kehidupan dunia ini, bergumul bersama hawa nafsunya, semakin berat cobaan yang akan dihadapi dalam hidup ini. Oleh karena itu gangguan-gangguan mental yang melanda masyarakat di barat, di negara-negara maju, itu luar biasa amat dahsyatnya. Kita umat Islam di Indonesia, banyak dari kita yang ikutan mengikuti gaya hidup mereka. Akhirnya juga terkena berbagai macam gangguan yang mengganggu kehidupan mereka. Padahal Allah telah memberikan kita petunjuk, pedoman hidup yang kalau kita ikuti akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih tenang, yang akan membuat kita dapat harmoni bersama sesama manusia, bersama juga alam raya dan seluruh isinya. Begitu dia merasakan keharmonian, dia akan merasakan betul-betul kehidupan ini menjadi indah, menarik dan menawan. Tapi sayang, kebanyakan manusia pada saat ini bagaikan seekor burung yang terbang dengan satu sayap. Akibatnya keseimbangannya hilang, dengan mudah dia terjatuh. Berbeda dengan orang yang hidup hatinya selalu bersama Allah. Dia merapat ke sisi Allah, masuk ke dalam dekapan rahmatnya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, walaupun badai cobaan berat akan dihadapi dengan tenang dan damai. Sekarang banyak orang yang mengeluhkan penyakit depresi, baik dirinya, anaknya, keluarganya. Ada lagi yang mengalami gangguan kecemasan. Hingga banyak orang-orang di luar sekarang mengkonsumsi obat apa? Obat penenang.
Bahkan banyak yang menyalahgunakannya. Banyak orang juga masuk dalam perangkap narkoba dan minuman keras akibat jiwanya yang tidak tenang sama sekali. Oleh karena itu kita umat Islam perlu selalu betul-betul mempersiapkan, membekali diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita agar betul-betul mereka merapat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam dekapan rahmat Allah. Di antaranya kita memenuhi panggilan Allah, masuk rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, kita akan masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perintah salat bukan hanya sekedar memerintahkan kita mengerjakan salat, tapi yang Allah perintahkan mendirikan salat. Apa bedanya antara mendirikan salat dan mengerjakan salat? Kalau mengerjakan salat di rumah kita mengerjakan salat. Tapi kalau mendirikan salat kita lakukan berjamaah dengan imam yang memimpin dan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian walam yakhsha illallah fasa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan dan memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan juga orang yang mendirikan salat. Dia meninggalkan rumah Allah, dia tidak menyambut panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, dia belum termasuk dalam orang yang mendirikan salat. Kalau sekali-sekali salat di rumah, salat dalam pertemuan di luar masjid, dapat dimaklumi. Tapi kalau dia memboikot rumah Allah, enggan untuk bersama-sama mendirikan salat, orang tersebut tidak lagi termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beramai-ramai mendengarkan muadzin yang artinya menyampaikan pengumuman undangan dari Allah, kita masuk ke rumah Allah salat berjamaah, kita akan berada dalam lindungan Allah. Begitu juga orang yang kita tinggalkan di rumah-rumah kita. Langkah kita yang satu menghapuskan dosa-dosa kita, yang satu akan mengangkat derajat kita, membuat hati kita juga penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu masjid harus dipersiapkan betul-betul untuk mereka yang mendirikan sholat, dan setiap orang hatinya merasa nyaman. Mereka merasakan sholat mereka betul-betul penuh dengan kekhusyuan. Imamnya membaca dengan tartil. Kemudian juga tidak memanjangkan sholatnya hingga membuat akhirnya banyak orang lari meninggalkan masjid karena kita memanjangkan sholat kita secara berlebihan. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengajak beramai-ramai orang masuk rumah Allah, menikmati betul-betul jamuan yang Allah sediakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tahu tidak amal yang pertama ditanya apa? Awwalu ma yus'alu bihil abdu as-shalah. Yang pertama-tama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari kemudian nanti adalah as-salat. Kenapa? Idza salahat salaha sairu amalih. Kalau salatnya baik, hubungannya dengan Allah baik, semua amal-amal yang lain pasti baik. Jadi salat ini menjadi tolok ukur baik dan buruknya amal kita. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Begitu salatnya hubungannya dengan Allah buruk, maka dengan sendirinya perbuatannya hubungannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala pasti berada dalam keadaan tidak terkontrol. Oleh karena itu Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang dari agama. Faman aqama faqad aqamad-din. Yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agamanya, karena apabila salatnya hubungannya dengan Allah baik, insya Allah seluruh perbuatannya akan baik. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, berarti dia telah menghancurkan, meruntuhkan agamanya.
Amal-amal yang lain yang tidak didasari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, amal yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menghadapi cobaan hidup ini, Allah berikan kita bekal, wasta'inu bis sabri wassalah wa indaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kalian jadikan kesabaran dan salat sebagai bala bantuan kalian. Wa innaha, dan sesungguhnya dia bisa kembali kepada salat, bisa kembali kepada kehidupan yang dilalui oleh manusia. Sesungguhnya salat ini akan menjadi berat. Maksudnya apa? Salat dengan baik, mengkhusyukkan hati kita ini akan menjadi berat kecuali bagi mereka-mereka yang bagaimana? Yang hati mereka khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang selalu sadar bahwa mereka ini akan menjumpai Tuhan mereka, akan mempertanggungjawabkan amal mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka kelak akan kembali ke hadapan Allah. Orang yang jiwanya merasa bahwa dia akan menghadap ke hadapan Allah, kembali kepada Allah, dengan orang yang tidak merasakan hal ini, pasti gaya hidupnya beda. Begitu juga dalam surat Ibrahim, Allah memberikan bekal buat kita secara khusus hamba-hambanya yang beriman. Qul li ibadi yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sampai pesan kepada hamba-hambaku wahai Rasulullah, agar mereka mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian yang kami berikan kepada mereka. Membiasakan diri untuk berinfak walaupun sedikit. Sebelum datang satu hari, sana tidak terdapat lagi jual beli dan tidak terdapat lagi hubungan apa? Hubungan kecintaan di antara saudara maupun teman, pada saat tersebut tidak akan ada lagi. Sekarang kita masih berdagang, berniaga. Kita bekerja, beramal, menerima rahmat dan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, berbuat kemaksiatan, berarti kita mengalami kerugian dalam perdagangan kita. Hingga Allah bersumpah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Dan masa ini menyangkut apa? Menyangkut umur kita, karena umur kita ini modal kita semuanya. Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul berhadapan dengan ancaman kerugian yang amat besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya, dan menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidupnya, Rasul sebagai tauladannya. Wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan mereka hidup dalam suasana berjamaah yang saling mengingatkan untuk bersabar. Di saat temannya lemah atau jatuh, dia berusaha untuk membangunkan kembali dan mengingatkan dirinya untuk bersabar. Wa tawasau bil sabri wa tawasau bil haqq, dan saling mengingatkan untuk betul-betul berpegang teguh pada kebenaran. Kalau hati kita selalu bersama Allah, hidup kita insya Allah tidak akan pernah goyah. Ada sebahagian anak-anak dibawa kepada apa? Kepada seorang dokter jiwa. Dia mengalami gangguan mental. Lalu dokter mulai mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Dari pertanyaan, dari hasil pemeriksaan, lalu si dokter berkata kepada kedua orang tuanya, anak ini mengalami trauma. Akibat dari trauma yang dialami anak ini mengalami gangguan mental. Nah, kita mau tanya pada para jamaah, trauma yang dialami oleh anak-anak sekarang dengan trauma yang dialami oleh saudara kita di Palestina, Gaza, mana yang lebih berat?
Ada yang menyaksikan anaknya meninggal dunia di depan matanya, istrinya, suaminya, rumah-rumah mereka yang hancur, kekayaan mereka yang hilang. Ini trauma yang berat apa tidak? Tapi membuat mereka mengalami gangguan jiwa tidak? Kenapa? Karena hati mereka bersama Allah. Oleh karena itu seorang ayah menggendong anaknya sebelum dikafankan, masih kecil dan lucu yang luar biasa. Si ayah tersenyum, dia peluk dan kecup anaknya, kemudian dibungkus dengan plastik, dikuburkan dengan pakaiannya tanpa dikafankan. Tidak ada kesedihan. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, kami tidak bersedih kalau anak kami diambil oleh Allah. Itu juga harta kami diambil. Yang kami takut kalau keimanan kami yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang gampang mengalami apa? Mengalami gangguan akibat trauma karena hatinya tidak berpegang pada Allah. Tapi yang beriman pada Allah, yang yakin akan rahmat dan kasih-Nya, yang yakin akan hari akhirat di saat keluarganya meninggal, Allah akan satukan dia kembali di hari kemudian nanti. Tapi sekarang orang baru mengalami cobaan sedikit, stres, depresi, mengalami kecemasan. Karena apa? Karena hatinya sama sekali tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar. Oleh karena itu kita lihat ya, yang terjadi di Gaza ini, mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalnya, tapi mereka mengamalkan langsung Al-Quran. Di tengah-tengah perjuangan tersebut, janji Allah penuhi. Dan bagaimana Allah menghibur mereka pada saat mereka mengalami kehilangan. Sebagaimana yang Allah gambarkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, mereka istiqamah di atas jalan Allah. Ucapan mereka sesuai dengan apa yang di hati mereka. Mereka juga berjalan di atas jalan Allah dengan istiqamah. Malaikat akan datang turun silih berganti memberikan hiburan buat mereka. Pada saat orang takut, malaikat menenteramkan hati mereka. Pada saat datang detik sakaratul maut, malaikat membawa kabar gembira untuk mereka. Bahkan Allah perlihatkan tempatnya yang akan dimasuki di taman surganya, hingga membuat dia meninggalkan dunia dalam keadaan tenang dan aman. Keluarganya yang ditinggalkan, Allah akan menjaga keluarga para syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai pada masa Nabi, keluarga-keluarga para syuhada dengan melihat dan mencontoh orang-orang tua mereka, anak mereka juga hidup dalam kemuliaan. Dijaga oleh Allah, karena apa? Karena mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, mereka titipkan juga keluarga dan anak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibu Maryam menitipkan anaknya kepada Allah, Allah serahkan perawatan dan pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Jadi kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu pada saat ini, kepada pendengar, jangan pernah hati kita berpaling dari Allah. Hendaknya jadikan Allah sebagai tujuan, pegangan, dan harapan hidup kita semuanya. Dalam suratul Kahfi Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika mir rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Bacalah dan renungkan, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dari Tuhanmu. Tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Bagaimanapun kehidupan berubah-ubah, sebetulnya pada hakikatnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnahnya tidak berubah. Yang berubah hanya permukaannya, tapi hakikat dan inti kehidupan tidak akan mengalami perubahan. Yang bersama Allah, yang berbuat kebaikan, mereka akan hidup betul-betul dalam lindungan Allah. Tapi yang meninggalkan Allah, Allah juga akan tinggalkan dirinya. Walan tajida min dunihi multahada,
Dan engkau tidak akan menjumpai tempat berpegang berlindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wasbir nafsaka. Ini perintah dari Allah kepada Rasulnya, kepada kita semua. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Hendaklah kamu menyabarkan diri kamu, ya, bersama mereka-mereka yang selalu berdoa memohon kepada Tuhan mereka di waktu pagi maupun petang. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan sekali-kali kamu bergaul atau dekat atau mengikuti orang-orang yang hatinya kami lapangkan mengingat kami. Dan keadaannya amat kritis dan berbahaya sekali. Kita berkumpul bersama orang yang soleh, kita juga akan menerima apa? Menerima kebaikan orang tersebut. Berkumpul bersama orang yang lalai, kita juga akan hidup dalam kelalaian. Nah, sebagai penutup dari kajian kita, saya ceritakan sebuah kisah yang baru saya dengar. Dari seorang pendeta. Dia mengatakan bahwa seharusnya orang-orang Islam ini, akhlak mereka, hidup mereka lebih baik daripada orang di luar Islam. Karena apa? Karena orang Islam meyakini setiap dia berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik, berbuat buruk akan mendapatkan balasan buruk. Hingga orang Islam seharusnya akhlak mereka, hidup mereka lebih baik daripada orang di luar Islam. Agama Kristen, kalau dia berbuat dosa, berbuat keburukan, Yesus akan menebus dosanya. Hingga mereka berani berbuat macam-macam. Ini ucapan seorang pendeta. Lalu dia memberikan contoh bahwa kebetulan dia punya sebuah toko buku. Lalu temannya mengatakan, ini kesian seorang aktivis gereja yang rapi, yang baik, butuh pekerjaan. Tolong kerjakan dia di tempat kamu. Diterima untuk bekerja di tokonya. Setelah beberapa waktu, tahu-tahu dia mendapatkan telepon dari seseorang yang bertanya kepadanya, kenapa sampai sekarang buku-buku yang kami pesan belum dikirim? Si pemilik toko mengatakan, yang saya tahu buku tersebut tidak laku. Pegawai saya mengatakan yang laku hanya 2-3. Dibilang tidak, kami sudah bayar. Kami sudah pesan. Dan pegawai Anda sudah mengambil uangnya. Kaget dia. Berarti pegawainya apa? Sudah menjual bukunya, sudah terima uang, tapi mengatakan bukunya tidak ada yang laku. Akhirnya waktu ditanya pegawainya mengatakan betul saya khilaf dan lain sebagainya, dia minta maaf. Ternyata diulangi kembali. Ini dijadikan sebagai perumpamaan oleh seorang pendeta bahwa seharusnya orang Islamnya apa? Lebih baik. Karena kalau dia berbuat dosa, tidak ada yang menebus dosanya walaupun Nabi. Kecuali bertobat, memperbaiki diri. Ini pelajaran buat kita bahwa selama ini kita ini beragama cuma sampulnya aja. Tidak masuk ke dalam intinya. Orang beranggapan cukup sholat, puasa, haji, korupsi jalan terus. Kenapa? Karena sholatnya tidak menghubungkan hatinya dengan Allah. Dia merasa begitu dia melakukan praktek sholat, selesai kewajibannya. Padahal sholat tujuannya untuk menghubungkan hatinya dengan Allah. Begitu hatinya terhubung dengan Allah, seperti lampu terhubung dengan arus listrik akan terang benderang. Tapi walaupun listriknya sehat, lampunya sehat, kalau tidak dikontak gimana? Mati. Nah, sholat kita ini mirip dengan apa? Dengan lampu yang terhubung dengan arus listrik, tapi stop kontaknya tidak dinyalakan. Dalam keadaan mati seharusnya sholat ini menghubungkan kita dengan Allah agar jiwa kita diterangi oleh cahaya Allah, masuk dalam rahmat dan perlindungannya. Oleh karena itu Allah berfirman, fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, bukan yang meninggalkan sholat. Kalau musalli, orang yang sholat. Isim fa'il yang menunjukkan orang yang mengerjakan sholat. Jadi celakalah bagi orang-orang yang sholat,
Tapi bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, walaupun salat tapi hati mereka lengah, lalai dari salat mereka. Mereka tidak merasa bahwa salat ini merupakan wasilah yang menghubungkan mereka dengan Allah. Jadi salatnya bagaikan orang yang tidak salat. Sayang apa tidak? Oleh karena itu, berapa banyak orang yang bangun di waktu malam mengerjakan salat, tapi yang didapatkan hanya apa? Latihan kelelahan. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wal ana wa rubba talin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anhu. Berapa banyak orang bangun malam tapi yang didapatkan cuma begadang dan capek tunggang-tungging, tapi hatinya sama sekali tidak terhubung dengan Allah. Nah, coba mulai sekarang anak-anak kita dalam sholat, kita rasakan kita berdiri di hadapan Allah. Mau apa aja, mau kekayaan, kedudukan, kemuliaan dunia akhirat ada pada Allah. Kalau kita datang pada manusia terbatas kemampuannya, tapi kalau Allah, Dia kuasa memberikan yang terbaik buat kita. Maka berhadapan dengan Allah, berhadap dengan kekuasaan yang maha kuasa di langit maupun di bumi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, akan membuat hidup kita menjadi damai dan terang, penuh kebahagiaan. Itu yang kita harapkan. Jadi kembali, celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, tapi mereka lengah lalai dari sholat mereka. Sedangkan orang yang mendirikan sholat, artinya yang mendirikan hubungan yang harmoni antara dia dengan Allah. Walaupun keluar dari masjid, hubungannya tidak terputus dengan Allah. Karena di luar masjid dia mulai mempraktekkan amal-amal sholatnya sesuai dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita merasa setiap waktu sholat kita diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya, Allah tuan rumah yang akan menjamu hambanya, kira-kira apa yang kita akan dapatkan? Kalau Allah perintahkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari hendaklah memuliakan tamunya, kira-kira bagaimana Allah akan menyambut orang yang datang masuk ke rumahnya? Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka Allah fahaqqan al-mazuri an yukrimaz zair, sudah menjadi kewajiban Allah ya untuk orang-orang yang datang masuk ke rumahnya untuk memuliakan mereka, mengampuni dosa mereka, melimpahkan rahmatnya, membantu menyelesaikan persoalan mereka. Maka mari bersama-sama kita harapkan betul-betul kita dapat menikmati hubungan yang manis mesra dengan Allah. Dan mari bersama-sama kita berharap pada saat adzan juga pilih muadzin yang suaranya mengundang. Jangan yang suaranya menjauhkan orang dari masjid. Begitu juga imam-imam yang membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Bukan hanya pada waktu jahar, pada waktu sir, dia juga harus baca dengan tartil agar yang sholat pada saat sir ini punya kesempatan untuk meresapi ayat-ayat yang dibaca. Nah, saya jumpai kadang-kadang pada saat jahar baca dengan pelan, tartil, waktu sir rakaat yang ketiga atau keempat, kita belum sempat baca setengah Al-Fatihah sudah sujud. Jadi hendaknya betul-betul bersama-sama kita resapi sholat kita dengan betul-betul penuh penghayatan. 2 rakaat bersama imam mendengarkan imam baca Al-Quran, 2 rakaat yang lain atau 1 rakaat kalau maghrib, kita sholat masing-masing betul-betul apa? Sapi bacaan sholatnya, menghayatinya hingga hubungan kita betul-betul terasa hangat. Dan hendaknya juga menjaga agar sholat tidak terlalu panjang. Jangan sampai seperti apa? Seperti ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia selalu sholat bersama Rasul di Masjid Nabawi. Setelah sholat Isya dia pulang ke tengah-tengah kaumnya. Dia mengimami kaumnya sholat. Kaumnya sudah ngantuk menunggu, tahu-tahu apa? Tahu-tahu Mu'adz baca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang panjang. Akhirnya sahabat Mu'adz datang kepada siapa? Kepada Rasulullah mengadukan Mu'adz yang membaca Al-Quran dengan panjang padahal mereka sudah letih dan mengantuk. Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apa kamu jadi seorang fatan yang berusaha menjauhkan orang dari rumah Allah dengan apa yang kamu lakukan? Jadi hendaknya betul-betul sholat lebih mengutamakan kualitasnya, baca dengan tertil.
kemudian juga diresapi, dihayati, apalagi kalau seandainya imam sebelum sholat mempersiapkan akan baca katakan suratul Ikhlas atau baca surat itu dijelaskan maknanya, kemudian dia menjadi imam, insya Allah mudah-mudahan makmumnya bisa lebih meresapi, menghayati. Atau kita para santri dipersiapkan bacaan-bacaan sholat untuk dapat diresapi maknanya, hingga pada saat imam membaca, mereka juga bisa meresapi, menghayati bacaan sholat mereka. Ini akan lebih bermakna daripada bacaan yang panjang tapi tanpa diresapi dan dihayati. Walaupun semuanya mendapatkan pahala, tapi yang diresapi, dihayati jauh lebih bermakna. Mudah-mudahan insya Allah sholat berjamaah kita di Masjid Silaturahim ini akan lebih baik, lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih betul-betul akrab di antara para jamaahnya, masing-masing menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan pada sebagian praktek sholat yang tidak prinsip, mudah-mudahan kita bisa berlapang dada, saling menghormati satu dengan lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.